kenapa cucu atau kolop Munir dan Padi itu sudah jarang tampil. Dia dikutuk baru bisa ngucap Assalamualaikum. Itu masih pelo, itu bayarannya sudah sekian juta. Andai kata dia nyebut buayanya atau kolop, wah itu berkelahi besar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atok Kolop dan cucu-cucunya, kita sekarang mau ke sebuah tempat yang cukup bagus, menarik, yaitu ngelihat buaya. Tuh, bersama Mila. Kenapa? Ngapain lihat buaya? Kan buaya di sampingku. Ini ada dua buaya deh, depan kameramen, supir. Nah lihat supir lo, lihat supir buaya dong. Nah jadi ada 3 buaya ya. Dan ya, Mile kali ini ikut lagi dengan kita ngeblog mengenai buaya di Bangka, besar-besar buayanya. Salah satunya. Oke, apa bedanya buaya dengan cicak? Nggak bisa kan? Oh, udah nggak tahu juga saya. Perempuan itu sering dibuayai, tapi tidak pernah dicicaki ya. Ya, benar. Oke. Kenapa laki-laki sering disebut buaya? Karena laki-laki emang buaya. Memang buaya nggak ada yang perempuan? Betina? Enggak. Memang buaya lahir dari mana? Dari hidung. Oke, kita lihat buaya. Sobat dan para cucu atau kolop, kita ini sekarang ada di base campnya atau kantornya Animal Lover Bangka Island ya. Ya, Animal Lovers of Bangka Island. Bangka Island. Wah itu saya bingung ngomongnya karena lidah saya sangat kampungan sekali. Dia lama di luar negeri di Australia. Di Australia kerja. Jadi kebetulan kalau kita sendiri kerja di sana itu macam-macam. Jadi ada bentuknya apa kerja bingung? Jual bakso. Dia ini dulu juga penyanyi di kafe-kafe. Nah sekarang anak muda ini bernama Langka Sani, tokoh muda di Bangka Belitung di lingkungan hidup dan juga satwa. Nanti kita mau lihat buaya. Ya, siap. Melihat buaya karena Mile ini sangat senang dengan buaya. Kebetulan ya, ya. Dia sangat senang dengan buaya, sering dibuayain, dikadalin sama buaya. Nah, jadi ini kita ada di Alobi, inilah kegiatan-kegiatan Alobi, termasuk ternyata nama saya masih ada di Alobi. Tuh, nama saya sebagai humasnya Alobi. Walaupun saya jarang aktif karena bos ini yang hebat, dia bisa membuat kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Hari ini kita mau dibawa kemana? Oke, jadi kita punya beberapa UPT, salah satunya adalah Pusat Penyelamatan Satwa ya. Jadi di mana satwa-satwa tersebut adalah serangan dari masyarakat ataupun kita sendiri yang melakukan rescue serta satwa hasil dari penindakan hukum dari pemerintah terkait. Jadi ya, jadi satwa itu nanti satwa-satwa yang serangan dari masyarakat dari hasil penindakan hukum tersebut itu kita rehabilitasi di Pusat Penyelamatan Satwa di Kampung Reklamasi. Oke, ya. Kita kemudian ke sana ya, di daerah Merawang, Sunghin. Nah, Oke, kita berangkat. Yuk. Sobat dan para cucu atau kolop, kita dalam perjalanan dari Pangkal Pinang ke daerah Merawang, yaitu di Kabupaten Bangka, untuk melihat buaya-buaya yang besar-besar ada di Pulau Bangka. Sambil berjalan, ini Mile kemarin sudah ikut ngeblog dalam satu video kita di pemakaman ya, di pemakaman Sentosa. Wih, ternyata dalam waktu berapa hari, 2 hari, 3 hari itu sudah hampir 11.000 penonton. Wah, viewernya luar biasa. Terima kasih yang sudah nonton, like, dan yang komen. Ternyata rata-rata komennya berkaitan dengan nih. Kamu yang cantik nih. Perlu saya bacakan nggak? Perlu. Nih, dari Doni Al Husain. Kok aku dari awal sampai akhir fokusnya ke Amoynya ya? Saya bilang. Bisa aja. Dijawab lagi sama kawan, asli bener, hahaha. Sama Gusti Rinaldi, Angga Saputra, Amoy lebih cantik. Makasih.
Ada lagi dari Perizu. Ada Mile seger mate. Ya, sama. Saya juga seger. Perizu. Lalu ada dari Francisco H. Cantik parah. Memang kamu cantik? Standar. Standar? Ah, enggak, jelek. Kata anak saya jelek. Dari Adim Aviola. Amuenya mantul. Mantap betul. Iya sih, lumayan. Lumayan. Ribraidot. Paslah kelak konek muter-muter sentosa. Tolong Mile kantiko. Mau? Kuy, sip. Sip kuy katanya. Oke, Mile siap mengantar Anda berkeliling pemakaman. Tapi kata Mile habis itu langsung masuk. Sorry, Braidot. Nah itu mengenai Mile. Luar biasa. Mile harus sering-sering ikut kita. Karena ini cucu atau kolop, salah satu cucu atau kolop yang sering hilang. Ada lagi banyak cucu-cucu cantik atau kolop yang akan kita ajak untuk ngeblog di Pulau Bangka, Belitung. Terima kasih, kita sudah mau nyampe. Bye. Sobat, kita sudah ada di kawasan penyelamatan satwa bersama Bung Langkasani, tokoh muda di Bangka Belitung yang peduli satwa, pelopor, anak muda yang patut kita kagumi ya. Orangnya ganteng. Saya ngeliat kayak pesulap siapa namanya? Romi Rafael. Kayak Romi Rafael wajahnya. Ya gantengan dia dikit, saya banyak. Kebalik. Oh gitu. Ah kamu ini. Kita dilarang masuk ini. Oke, jadi ini adalah zona konservasi ya, di mana dilarang untuk selain dari petugas dilarang masuk. Jadi Oke, pulang. Spesial enggak. Jadi spesial untuk hari ini Kulut dan cucunya boleh kita masuk untuk melihat Oh, boleh. satwa yang ya. Oke, ada begitu. Satwa lagi kita rehab ya. Oke. Bang Alobi ini lah berarti lami. Untuk Alobi sendiri kita start kerja untuk konservasinya itu tepatnya di tahun 2014. Tapi kita kumpul anggota itu pada tahun 2013 ya. Alhamdulillah di tahun 2018 akhir kita bekerja sama dengan PT Timah khususnya di Kampung Reklamasinya membentuk wadah atau tempat rehabilitasi satwa liar gitu. Untuk Alobi sendiri dari tahun 2014 sampai dengan 2020 ini kita telah melakukan pelepasliaran kurang lebih 6.423 ekor satwa liar ke habitat alaminya. Wow. Oke, jadi ini ada Apa itu? Ini ada beberapa satwa translokasi ya, di mana ini adalah hasil dari penindakan hukum. Jadi ini adalah barang bukti. Oh, barang bukti ya. Nah, jadi fungsi dari PPS ini sendiri juga untuk menampung barang bukti dari hasil penindakan hukum, yaitu tumbuhan satwa liar yang dilindungi undang-undang. Oke, kita akan ngelihat ini Ini Mile, kakak tua. Mile dari tadi itu bisik sama saya. Buayanya mana? Buayanya mana? Oke, kalau buaya kita serah ke Pak Amadi. Ini buayanya. Saya selalu dituduh buaya. Saya mau beritahu ya. Buaya itu adalah binatang yang paling setia Kalau di air. selama masih di dalam air. Tapi kalau ke darat saya nggak tahu. Itu kata Ustaz Abdul Somad. Ya benar. Jadi salah satu bukti maskot bahwa buaya itu setia ketika di Betawi itu adat dalam pernikahannya kan itu pakai boneka Seserahannya. apa namanya? Kue buaya ya. Roti buaya. buaya. Ya. Oke, kita ngelihat ini Bung Langka, sesuatu yang patut diapresiasi apa yang dilakukan oleh Alobi. Sekarang bekerja sama dengan PT Timah. Terima kasih PT Timah sudah memberikan posisi, memberikan lokasi, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh anak-anak muda di Bangka Belitung. Tanpa anak muda, apapun negeri ini susah untuk berkembang. Kreativitas anak muda dan kinerja anak muda patut kita berikan apresiasi. Gitu Mile ya. Wah, ini banyak sahabat saya di sana bergantungan. Wah. Sip. Kita ada di salah satu kandang. Ini kandang ada disebut pelanduk, mirip pelanduk tapi besar. Ini kijang ya? Iya, kijang. Kijang umur berapa? Jadi ini kurang lebih umur 8 bulan. Jadi kebetulan dia lahir di penangkaran di pusat penyelamatan satwa ini. Kijang khas Bangka ya? Kijang khas Bangka ini ya? Iya. Oh. Jadi mereka ini populasinya sangat kritis sekali di Pulau Bangka Belitung karena sebagai sasaran dari perburuan ya. Karena dagingnya ini ilegal. katanya. Iya. Awal dapatnya itu dari mana?
Jadi rata-rata kita satwa yang masuk sini yaitu dari rescue, kemudian dari serahan dari pemerintah ya, pihak yang berwajib, dan juga dari satwa konflik. Seperti buaya itu semuanya satwa konflik. Kita ngeliat sana ya, oke. Nih, kenapa cucu atau kolop Munir dan Fadil itu sudah jarang saya tampil? Dia dikutuk oleh maknya. Lihat nih. Jangan pernah berbuat kurang ajar sama orang tua. Nih, dikutuk nih. Oke, jadi ini adalah elang WBSE ya, White Blue Sea Eagle. Jadi ini adalah sisaan dari pihak pemerintah, yaitu dari BKZA Sumatera Selatan atau BKZA Resort Bangka Belitung. Jadi kita lakukan rehabilitasi di sini. Sebelumnya nanti kita lakukan pelepas liaran. Ada berapa ekor nih? Untuk elang sementara kita ada kurang lebih 8 ekor. Oke. Sip, kita ngeliat lagi yang lain. Sobat, kita di penangkaran buaya gitu. Penangkaran buaya di sini. Ada berapa ekor buayanya? Ini kurang lebih ada 25 ekor. Yang paling besar berapa ton? Yang paling besar hampir 800 kilo. Hampir 1 ton ya, sekitar 800 kilo. Kita mau lihat penangkaran buaya di Alobi ya. Oh itu tuh. Joni, Kosa bro. Joni, yes papa. Joni. Ternyata nama buayanya salah satunya adalah Joni. Ini Bung Langka lagi manggil buaya bernama Joni. Andai kata dia nyebut buayanya atau kolop, wah itu berkelahi. Sobat, saya ingin berbincang-bincang dulu sama Bung Langka Sani. Bung, ini ada berapa ekor buaya? Oke, totalnya yang lagi masuk di pusat penyelamatan satwa kita kurang lebih ada 25 ekor ya. 25 ekor buaya? 25 ekor. Makannya apa aja ini? Jadi ada sebagian kita kasih binatang hidup dan juga ada yang mati ya. Seperti ayam mati atau bebek hidup. Nah, jadi buaya Jadi ini makanannya ayam sama bebek? Iya. Nanti buaya ini dilepas liarkan atau enggak? Oke, jadi kesulitan kita yaitu bahwa di Bangka Belitung ini khususnya belum memiliki zona pelepas liaran buaya. Jadi misalnya buaya ini kan ada sebagian buaya yang telah dipelihara oleh masyarakat. Jadi ketika dilepas liarkan pasti mereka masih meminta makanan dari manusia. Jadi misal kita lepas, mereka akan mendatangi manusia, maka nanti takutnya terjadi konflik atau penyerangan terhadap manusia. Gitu. Nah, di Bangka ini, di Bangka Belitung secara khusus, itu seringkali terjadi konflik manusia dengan buaya. Ini ada berapa konflik? Oke, jadi pendataan kita yang kita lakukan bersama BKZA Resort Bangka Belitung itu telah terjadi kemunculan buaya 71 kasus, 32 kasus penyerangan, dan 12 orang meninggal dunia dari tahun 2016 dan 2019 bulan Juni. Itu data yang terakhir kita catat. Nah, bagaimana kita menghindari konflik buaya ini? Oke, jadi buaya sendiri sebenarnya ada fase perkawinan ya. Jadi mereka ini perkawinannya antara bulan November, Desember sampai dengan Januari. Jadi itu masa di mana buaya itu sangat agresif sekali. Jadi buaya kawin, fase birahinya ya. Jadi mereka itu akan lebih agresif. Jadi penyerangan itu yang kita data banyak terjadi di bulan November, Desember dengan Januari. Ada yang mau ditanyakan? Bang, misalkan tiba-tiba nih kita ketemu buaya, apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama sifat buaya itu dia menyerang pada pukul jam 6 sore ke atas atau jam 5 sore ke atas ya. Jadi kita lebih baik menghindari zona buaya ketika jam-jam tersebut. Kalau misalkan tiba-tiba ketemu nih, kayak di kebun jeruk kemarin kan ada kasus, Iya, tiba-tiba ada buaya. Gimana? Oke, Langsung lari aja. Oke, yang paling pasti yang langkah yang awal itu kita mesti lari, menghindari supaya tidak terjadi konflik. Kemudian segera melaporkannya ke BKZA Resort Bangka Belitung atau juga Alobi sendiri. Ini yang Joni tadi yang paling besar ya? Ya, Mana? Belum keluar dia? belum. Mile, atau kolop deh. Mile bisa turun? Manggil? Bang. Namanya Joni. Faktor penyebab itu Apa? terjadinya konflik ya. Apa faktor penyebab terjadinya konflik?
Oke, jadi faktor penyebab terjadinya konflik buaya itu pertama itu kita lihat adalah kerusakan dari habitat. Jadi yang kedua itu hilangnya sumber makanan alami dari buaya-buaya tersebut. Karena sekarang sumber makanan alami mereka seperti monyet, tupai, burung-burung segala macam itu udah diburu oleh manusia sendiri. Jadi makanannya sudah berbagi dan habitatnya itu rusak gitu. Penyebabnya manusia. Manusia. Sobat dan para cucu atau kolop, mari kita jaga alam. Kenapa? Zaman dulu buaya itu banyak dan besar-besar, tetapi sangat jarang bahkan tidak pernah mengganggu manusia. Karena alamnya masih terjaga. Sungai-sungai masih terjaga, khusus di Pulau Bangka. Banyak alam yang rusak, sungai yang kotor, kehidupan satwa sudah kacau balau sehingga mengganggu kehidupan manusia. Padahal ini berasal dari manusia itu sendiri, karena kita yang mengganggu habitat. Oleh karena itu, orang-orang seperti Langkasani, kawan-kawan di Alobi yang hebat-hebat, ayo kita dukung apa yang langkah-langkah yang telah mereka lakukan untuk menjaga agar tidak terjadi konflik. Alam Bangka Belitung sudah mulai rusak. Ini kesalahan kita. Gila dengan pertambangan yang ilegal. Nah, ada pertambangan yang terukur kayak ini terukur gitu kan. Jadi kawan-kawan jaga alam dengan baik. Jangan pernah mencintai orang yang tidak mencintai alam, gitu ya. Begitu. Sip. Oke, jadi ini adalah salah satu buaya yang sedang kita rawat. Jadi kebetulan karena banyak terjadi konflik buaya di Kepulauan Bangka Belitung, jadi rata-rata masyarakat itu menangkap buaya menggunakan kail pancing. Jadi sedangkan kematian dari buaya yang ditangkap menggunakan pancing itu kita bilang bahwa lebih dari 90% terjadi kematian terhadap buaya tersebut. Jadi tim dari Alobi sendiri berjuang mengevakuasi buaya tersebut dan membuka pancingnya dengan manual sekali ya. Jadi tingkat bahaya dari tim kita itu sangat luar biasa demi menyelamatkan mereka. Itu mulutnya rusak ya? Ya, ini mulutnya rusak. Coba disorot, itu mulut buaya akibat pancing, mulut bawahnya itu sampai rusak gitu ya. Dan kita lagi proses pengobatan. Ini sedang proses pengobatan yang dilakukan oleh kawan-kawan Alobi terhadap buaya yang didapatkan masyarakat dengan cara dipancing. Kita lihat disorotnya. Kita masih bisa sembuh. Kemungkinan besar kita jadi apapun keadaan satwa kita mesti optimis bahwa mereka itu bisa sembuh gitu. Oke, salut buat Alobi. Binatang saja diurus, apalagi manusia. Mel, mau ngobatin? Mel, silakan Mel. Mau ngobatin buaya yang sedang sakit? Jangan cuma buaya darat aja kamu obatin. Ini buaya beneran loh. Itu lebih berpahala. Cara ngobatinnya kayak gimana? Ya turun dulu lah. Tanya dia mau ngobatin. Ini buaya betina apa? Betina. Ini betina ya? Ada KTP-nya? Ada. Paspor dia. Wih, Oke. luar negeri. Halo sobat, kita ada di kandang Uwa Ongko dari Sumatera ini ya? Sumatera. Uwa Ongko. Sobat, ini bintorong, binatang khas orang Bangka. Nih bintorong. Coba disorot. Binatang khas Bangka. Orang Bangka bilang itu apa selain bintorong itu apa? Cindai ya? Cindai. Ini sangat menakutkan. Kalau nggak salah ini cukup berbahaya ya? Iya, jadi ini adalah predator yang kita bilang lumayan yang tertinggi juga karena kita nggak ada singa, tidak ada harimau atau macan dahan yang sejenis itu. Jadi kemungkinan ini predator yang tertinggi lah untuk mamalia di Bangka Belitung. Dan ini waktu saya masa kecil saya kan juga di kebun, di hutan. Seringkali disebut cindai. Padahal itu Cindai itu judul lagunya Malaysia. Siapa namanya? Siti Nurhaliza. Billy tahu tak Billy? Nggak tahu. Saya nggak tahu apa arti Cindai. Cinta dewek. Itu Cindeo itu. Cindeo itu. Ini namanya burung apa? Jadi ini adalah merak ya. Merak Indonesia, tapi ada juga itu ada merak India. Terpaksa kita gabung karena kandang kita ada kurang di sini. Jadi merak ini adalah salah satu satwa liar yang dilindungi undang-undang. Jadi ketika kita memeliharanya harus memiliki sertifikat yang jelas dari pihak pemerintah ya. Oke sobat, kita ada di burung ya. Ini burung apa gitu? Bio. Kami bilang burung tiung. Ini bahasa Indonesianya burung bio. Bisa. Nah, itu assalamualaikum. Wadaw. Assalamualaikum. Dia pintar assalamualaikum. Bayangkan burung bio ini
baru bisa ngucap Assalamualaikum, itu masih pelo, itu bayarannya sudah sekian juta. Saya lancar Assalamualaikum, itu nggak dibayar. Dibayar mahal. Ini sudah jinak ya? Iya, sudah. Sudah jinak. Nah, kalau yang sudah binatang yang sudah jinak kayak gini, apa yang dilakukan? Apakah tetap dilepas liarkan atau bagaimana ini? Oke, jadi itu kendala yang terbesar untuk kita di Alobi ini ya. Jadi satwa itu salah satu dua ada unsur untuk pelepas liaran satwa. Yang pertama itu sehat secara fisik dan kemudian dia insting liarnya kembali. Jadi udah kalau seperti ini sulit sekali untuk dikembalikan insting liarnya. Jadi kemungkinan dia Tetap dipelihara. tetap di PPS ini ataupun nanti kita serahkan ke BKSDA, mungkin dilemparkan ke lembaga konservasi umum. Nah, misalnya kalau saya yang ngambil boleh nggak? Mesti ada surat. Mesti ada surat. Iya. Jadi nggak sembarang orang. Jadi walaupun saya ini bagian dari Alobi, lalu saya mau ngambil ini karena sudah jinak, itu belum tentu bisa. Mari kita jangan, kalau memang tidak mampu, tidak bisa hanya karena senang, jangan kita pelihara binatang. Karena binatang juga membutuhkan kebebasan, kenyamanan, sama dengan manusia. Jadi kalau kita bisa memberikan kenyamanan, kebebasan kepada binatang, maka kita juga bisa berbuat yang lebih kepada manusia. Begitu ya filosofinya Ya, Bung Langka ya? benar sekali. Oke, yuk kita ngelihat yang lebih asik. Sobat dan para cucu atau kolop, kita tadi sudah keliling di kawasan satwa atau apa namanya ini, pelepasan Pusat penyelamatan satwa PPS Alobi di Merawang, Kampung Reklamasi PT Timah. Apa sih tantangannya ngurus-ngurus kayak gini nih? Yang paling besar itu tantangannya adalah kesadaran dari masyarakat. Kesadaran dari masyarakat. Jadi sudah 6.000 lebih ekor satwa liar yang kita lepas liarkan itu. Jadi seandainya misalnya masyarakat tidak memiliki kesadaran tinggi terhadap pelestarian satwa liar, itu faktor penyebab menurunnya populasi satwa liar itu sebenarnya adalah perburuan. Perburuan. Ya, perburuan sangat masif sekali. Sobat, banyak sekali yang namanya orang-orang, terutama anak-anak muda yang tidak paham bagaimana mencintai satwa. Lalu kemarin baru-baru saja terjadi di Bangka, yaitu ada anak-anak muda yang menginjak yang namanya penyu. Lalu sempat viral di media sosial. Sekarang anak-anak muda itu diedukasi di Alobi, sekarang mereka ada ya. Iya. Nanti kita ingin ngobrol-ngobrol dengan mereka yang lagi viral di medsos. Ini Alobi yang sedang mendidik mereka. Berapa lama mereka di sana nanti kita akan tahu ya. Oke. Atau Kolop dan cucunya, kami sekarang berada di Menara Pantau ya. Iya. Menara Pantau Alobi. Dari sini cukup tinggi sekali dan kita bisa melihat dari ketinggian suasana alam yang sangat indah di Kampung Reklamasi. Bersama kita bukan cuma Bung Langkasani, bosnya Alobi, tetapi ada adik-adik kita yang hebat dan mereka di sini sedang belajar mencintai satwa. Ini kemarin mereka sempat viral, bahkan sampai Menteri Susi Pujiastuti, sampai tokoh-tokoh nasional itu berkomentar di media sosial tentang perlakuan mereka. Padahal sebenarnya begini, penyu tersebut tersangkut jaring ya, tersangkut jaring, lalu mereka inilah yang menyelamatkan. Hanya ada satu kesalahan mereka, kesalahannya di saat menyelamatkan mau melepaskan, ada di antara mereka sambil menginjak. Nah, yang diinjak itulah yang di video. Yang di video lalu rame, mereka sempat jadi buronan di media sosial. Akhirnya mereka diedukasi di sini dengan sukarela selama 3 bulan. Mereka Sabtu Minggu ya? Iya, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu mereka ke sini karena mereka masih sekolah. Tetapi ingat, orang berbuat salah itu hal yang biasa. Tetapi mengakui kesalahannya, lalu berusaha memperbaiki menjadi yang lebih baik, itu baru luar biasa. Dan mereka anak-anak muda yang luar biasa.
Ya, salut buat kalian. Mengakui kesalahan itu perlu kekuatan mental, dan kalian sudah memiliki itu. Mana ada manusia yang tidak pernah bersalah, tetapi banyak orang yang tidak mengakui kesalahannya. Walaupun sudah pengadilan salah korupsi, tapi tetap tidak mengakui, cengar cengir, oh koruptor. Oke, Bung Langka, mereka di sini baik-baik aja ya. Baik-baik. Justru sangat membantu keberadaan mereka. Mikel, Ardi, dan Jody. Insya Allah mereka nanti akan meneruskan perjuangan Alubi ini. Siap? Siap, ya? Siap ya? Siap. Ini anak-anak keren. Anak-anak keren. Salam Lestari. Salam Lestari. Jadi sobat, jangan lupa ikuti terus channel atau Kolop Bangka Belitung. Apa aja yang harus dilakukan kalau ngikutin channel ini? Share, like, comment, and subscribe. subscribe. Dadah.